Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai sistem pernafasan. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai mekanisme, frekuensi, dan volume pernafasan. Kita akan lihat bagaimana perbedaan proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya frekuensi pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Dan yang terakhir nanti kita akan menghitung bagaimana volume pernapasan. Karena harus kita tahu bahwa di dalam paru-paru itu ada volume udara. Jadi setiap paru-paru itu memiliki batas minimal dan batas maksimal volume udara yang harus ada di dalam paru-paru. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, mekanisme pernapasan. Seperti apa sih mekanisme pernapasan itu? Yang pertama, di dalam pernapasan itu ada yang disebut sebagai inhalasi atau inspirasi, yaitu proses menghirup udara. Jadi ketika kamu menghirup udara, itu bagian setengahnya dari proses mekanisme pernapasan. Kemudian yang kedua ada ekshalasi atau ekspirasi. Ini kebalikannya dari inspirasi. Jadi untuk ekshalasi itu adalah menghembuskan udara. Jadi manusia dikatakan bernapas ketika dia mengalami inspirasi dan ekspirasi. Dan ini terjadi secara berurutan, secara terus-menerus. Kemudian saat terjadi pernapasan maka ada kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Ini adalah bagian-bagian organ yang bekerja ketika terjadinya proses inspirasi ataupun ekspirasi. Mari kita lihat di sini. Di sini adalah perbedaan antara proses inhalasi atau inspirasi dengan ekshalasi atau ekspirasi. Ketika inhalasi artinya dia menghirup udara, maka nanti udara akan masuk melalui hidung, menyebar ke tenggorokan sampai ke paru-paru. Sehingga pada proses inhalasi ini, paru-paru itu nanti akan mengembang. Nah, ini adalah inhalasi. Kemudian nanti ketika dia akan mengeluarkan lagi gasnya, nanti paru-parunya mengempis. Nah, maka terjadi proses kembang kempis paru-paru. Berarti terjadi proses penghirupan udara dan penghembusan udara. Ingat, ketika menghirup, yang dihirupnya adalah gas O2. Ketika dihembuskan, gas yang dibuangnya adalah CO2. Detail prosesnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah proses inhalasi dan ekshalasi. Jadi secara terus-menerus setiap detiknya terjadi proses seperti ini. Nah, untuk prosesnya akan kita bahas di sini lebih detail di gambarnya. Yang pertama itu untuk inhalasi, inhalation. Ketika manusia menghirup udara, maka nanti udaranya akan masuk. Bisa melalui hidung atau melalui mulut. Kemudian dia akan masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk. Berarti ini adalah bagian dada. Nah, bagian paru-paru yang bawah itu adalah organ lain yang menempel, yaitu diafragma. Ketika udara masuk, maka volume udara di sini akan penuh. Sehingga nanti tulang rusuknya akan berkontraksi. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dadanya mengembang. Kenapa mengembang? Karena tadi si udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika di rongga dadanya mengembang, maka nanti si rongga dada ini akan mendorong diafragma. Sehingga diafragmanya turun ke bawah, nanti akan berkontraksi. Jadi pada proses inhalasi atau inspirasi, rongga dadanya mengembang, akibat tulang rusuknya berkontraksi, menyebabkan diafragmanya turun. Berkontraksi pula. Kemudian untuk proses ekspirasi atau ekshalasi atau exhalation, nah ini ketika nanti udara sudah masuk, sudah dipakai terjadi proses pertukaran gas yang asalnya O2 akan diganti menjadi CO2, maka nanti udaranya akan keluar. Bagaimana proses terjadinya ketika udara keluar dari paru-paru? Dimulai dari diafragma. Diafragmanya nanti akan naik, berarti dia berelaksasi. Ketika diafragma naik, itu akan menyebabkan paru-parunya naik, sehingga dia akan mendorong udaranya supaya keluar dari tubuh. Nah, ketika udaranya keluar dari tubuh, maka keadaan paru-parunya itu akan mengempis. Rongga dadanya mengempis, tulang rusuknya akan berelaksasi. Sehingga nanti udaranya akan terdorong keluar. Nah, proses inhalasi dengan ekshalasi ini terjadi secara terus-menerus, secara berurutan. Ini adalah proses lengkap terjadinya pernafasan pada manusia. Nah, 1 kali bernafas itu sama dengan 1 kali inspirasi atau inhalasi dan 1 kali ekspirasi atau ekshalasi. Jadi ketika udara berhirup sekali, dikeluarkan sekali, itu disebut 1 kali bernafas.
Oke, kemudian ada istilah pernapasan dada. Nah, pernapasan dada itu adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Tadi yang ketika terjadi kembang kempis itu namanya adalah pernapasan dada. Kemudian ada pernapasan perut. Nah, berarti bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Ketika diafragma turun, itu nanti bisa mengembangkan rongga perut. Dan ketika diafragma naik, itu bisa mengempiskan rongga perut. Itu namanya pernapasan perut. Oke, kemudian frekuensi pernafasan. Nah, biasanya ini sudah pernah kita lakukan sebelumnya dulu ketika di peredaran darah, Ibu sudah pernah meminta kalian untuk menghitung denyut jantung, denyut nadi. Nah, ini hampir mirip. Ketika jantung berdenyut, itu kan mengedarkan oksigen. Nah, berarti terjadi proses pernafasan juga di sini. Kita akan bahas ulang di sini, kira-kira kalau frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama, umur. Ya. Jadi makin tua itu akan makin rendah frekuensi pernafasannya. Makin lelah gitu, karena energi yang dibutuhkan oleh orang tua lebih sedikit daripada oleh orang yang dewasa. Makin banyak energi yang dibutuhkan, maka frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi. Kemudian jenis kelamin, nah laki-laki frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi karena untuk metabolisme di dalam tubuh laki-laki itu membutuhkan energi yang lebih banyak daripada dengan perempuan. Kemudian untuk suhu tubuh, makin tinggi suhu tubuh maka makin tinggi frekuensi pernapasannya. Gitu. Kemudian yang keempat, posisi tubuh. Saat berdiri lebih tinggi frekuensinya daripada saat duduk atau rebahan. Karena ketika kamu berdiri, energi yang dibutuhkan oleh tubuh lebih banyak daripada ketika kamu duduk atau rebahan. Jadi frekuensi pernafasan ini erat kaitannya dengan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makin banyak energi, makin butuh oksigen banyak, maka frekuensi pernafasan juga akan lebih tinggi. Oke, kemudian ada aktivitas tubuh. Nah, ini sama. Ketika kamu berenang, kemudian kamu berlari, olahraga, pasti itu nanti frekuensinya akan lebih tinggi ketika kamu hanya diam saja. Itu pengaruhnya dengan aktivitas, ya. Jadi ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya frekuensi pernafasan yang ada pada tubuh manusia. Oke, selanjutnya kita akan menghitung volume pernafasan. Di dalam paru-paru itu dia memiliki kapasitas. Berapa volume udara yang ada di dalam paru-paru ketika dalam ekspirasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Akan kita bahas satu persatu, karena istilah ini ada banyak. Oke, yang pertama di dalam paru-paru ada istilah volume tidal. Nah, volume tidal itu adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat inspirasi atau ekspirasi biasa. Nah, besarnya volume tidal ini adalah 500 ml. Nah, ini harusnya dipraktekkan, cuman karena prakteknya butuh bimbingan guru, jadi biar Ibu sampaikan teorinya saja. Ya, nanti silahkan anak-anak boleh cari sendiri bagaimana praktikum untuk menghitung volume pernapasan. Oke, kemudian yang kedua ada volume cadangan ekspirasi. Ini adalah volume udara yang masih bisa dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah ekspirasi biasa. Besarnya dari volume cadangan ekspirasi itu adalah 1.500 ml. Oke, kemudian yang ketiga ada volume cadangan inspirasi. Ini adalah volume udara yang masih bisa dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa. Ini sama seperti volume cadangan sebelumnya, besarnya adalah 1.500 ml. Oke, kemudian yang keempat ada volume residu. Ini adalah volume yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Jadi ini adalah volume yang minimal menetap ada di dalam paru-paru. Besarnya adalah 1.000 ml. Nah, mari kita hitung bagaimana kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru itu adalah penjumlahan antara volume tidal dengan volume cadangan ekspirasi dengan volume cadangan inspirasi. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa volume tidal itu besarnya 500 ml. Volume cadangan ekspirasi adalah 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi adalah 1.500 ml. Berarti kalau dijumlahkan semuanya itu ada 3.500 ml. Oke, kemudian yang terakhir kapasitas total paru-paru. Berarti ini maksimal yang ada di dalam paru-paru. Kita lihat di sini jumlahnya, kapasitas total paru-paru itu adalah penjumlahan kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Volume minimal yang harus ada di dalam paru-paru. Berarti 3.500 ditambah dengan 1.000. Jadi kapasitas total paru-paru itu adalah 4.500. Nah, tapi ini untuk kapasitas total yang besarnya 4.500 ini itu dalam keadaan yang biasa-biasa saja.
Artinya, ketika dalam keadaan yang membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka nanti kapasitas totalnya bisa bertambah. Tidak hanya lagi 4.500. Untuk jelasnya, kita lihat di grafik. Ini adalah grafik kapasitas paru-paru. Oke, kita lihat di sini dari 0 sampai 1000. Itu adalah residual volume. Tadi, volume residu. Volume minimal yang harus ada di dalam paru-paru. 1000. Rata-rata itu 1000 ml. Kemudian, nanti di sini ada volume cadangan ekspirasi, dan ada volume tidal. Kemudian ada volume cadangan inspirasi. Nah, tadi kita lihat kapasitas vital paru-paru itu penjumlahan antara volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Maka kita lihat garisnya yang ungu dari mulai titik ini sampai garis ini. Itu adalah kapasitas vital. Oke, untuk kapasitas total paru-paru bisa dijumlahkan dari kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, di sini maksimalnya bisa sampai 5.000 lebih. Tadi seperti Ibu sebutkan, jadi dalam keadaan yang tidak biasa, kapasitas total itu tidak hanya 4.500 saja, tapi bisa lebih bergantung jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti inilah penjelasan singkat mengenai mekanisme, frekuensi, dan volume pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia. Setelah ini nanti silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Dikerjakan dengan sebaik mungkin. Apabila ada bagian yang tidak mengerti, segera hubungi Ibu secara langsung. Kita akan bahas LKPD-nya di Gmail. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.